8%, bottom line 1%, 0,6%. Atasnya kalau kita lihat tuh bisnis yang mereka punya jasa distribusi dan logistik energinya jalan. Ini yang saya bilang cerita kemarin nih. Jadi mereka anterin minyak itu ke SPBU. Nah, itu yang mereka lagi gedein di situ. Sama jasa penunjang migasnya jalan. Cuman emang ini jasa hulu migas ini belum terlalu kelihatan sih. Ini kayaknya tren aktivitas lifting di 2025 ini belum terlalu kelihatan spesifik buat company-nya karena ada normalisasi aktivitas eksplorasi ya di beberapa WK, sama ada beberapa proyek seismik itu ditunda dulu. Jadi nanti bakal muncul angka-angka dari upstreamnya nih nanti di 2026. Karena beberapa kontrak itu dimundurin ya. Nah, jadi itu buat ke company. So, revenue menurut kita banyak supportnya sih. Karena proyeknya itu nanti dimundur ke 2026, revenue 2026 itu lebih lebih stable sebenarnya. Nah, mereka tuh kontrak banyak sebenarnya. Jadi kita nggak usah takut kalau misalnya di 2026 itu revenue-nya tuh bakal turun. Karena mereka punya kontrak tuh udah 22 triliun. Tinggal mereka bakal ngerjainnya gimana gitu ya. Karena nanti mereka udah kerjain, udah beres semua. Habis itu mereka bisa bisa catat itu jadi revenue kan. Nah, cuman emang biasanya nih typicalsnya kontrak minyak ini nih nggak kayak kayak kontrak perusahaan konstruksi. Kan kalau konstruksi kan bisa berapa tahun kan, multi years biasanya. Jadi kita catatnya tuh kan modelnya kayak tipikalnya kan termin kan kalau misalnya konstruksi kan. 30% bayar, 60% bayar. Nah, kalau misalnya buat yang minyak-minyak itu biasanya lebih pendek. Nah, jadi kita bisa langsung catatin tuh masukin ke revenue. Jadi 22 triliun itu kita udah pegang. 20 triliun berapa Pak? Ya ini udah bisa dibilang hampir 2 kali dari revenue-nya mereka ya. Jadi itu ini yang saya bilang nih. Jadi tahun lalu tuh si El Nusa itu tuh dapat uang dari depositonya Bank Mega tuh 180 miliar. Jadi tahun lalu itu tuh tinggi banget. Nah, cuman kalau kita take out, ini sebenarnya laba bersih company itu naik sampai 34,5%. Jadi which menurut saya oke banget ya, apalagi kalau ISG-nya kemarin banyak company negatif. Tadi kan kita udah lihat ya, ADMR negatif, Tiges negatif gitu ya. Ini company masih tumbuh, menurut saya sih masih masih atraktif ya. Kita masih buy target price-nya 950 ya.